semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat dan sehat selalu. Buat kalian yang baru aja nonton video ini, aku ucapin selamat datang dan kenalin nama aku Kiki Trisnawati. Aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Dan buat kalian yang udah setia banget di channel ini, aku ucapin terima kasih. Aku seneng banget bisa ketemu kalian semua. Aku seneng banget bisa berbagi dengan kalian semua. Hari ini aku mau membahas tentang minimalism lagi, teman-teman. Minimalism yang mau aku bahas adalah barang-barang yang aku miliki hanya sedikit. Dulunya aku punya banyak. Jadi gini ya teman-teman, setelah aku menjalani gaya hidup minimalis, ternyata aku tuh sadar gitu, kepemilikan barang itu nggak harus semua barang kita punya, nggak harus satu jenis barang tuh kita punya beberapa warna, nggak harus ya teman-teman. Jadi setelah aku menjalani gaya hidup minimalis, aku tuh jadi lebih tahu ya teman-teman, ternyata kepemilikan barang itu diukur dari tingkat kebutuhan kita, bukan dari tingkat keinginan kita, bukan dari tingkat aku pengennya punya barang ini tuh ada warna merah, kuning, hijau, ungu, semuanya aku punya. No. Jadi tingkat kebutuhan kita terhadap barang ini tuh bisa kita gunakan maksimal atau tidak. Ketika kita bisa memiliki satu aja tapi kita bisa menggunakannya dengan maksimal, yaitu lebih baik daripada kita punya banyak barang tetapi akhirnya nggak dipakai gitu ya teman-teman. Nah di sini aku coba mau menyebutkan beberapa barang aku yang aku tuh dulu punya banyak tapi sekarang aku tuh cuma punya sedikit aja. Nah, apa aja barang-barang yang aku punya cuma sedikit semenjak aku menjalani gaya hidup minimalis? Yuk kita simak teman-teman. Barang yang pertama adalah spray atau sarung kasur atau bungkus kasur. Ya, for your information ya teman-teman, kalau aku tuh punya dua kasur. Yang pertama adalah kasur utama yang aku taruh di kamar, yang setiap hari aku gunakan untuk tidur aku, anak aku, dan suami aku. Lalu kasur yang kedua itu aku taruh di ruang keluarga. Nah kasur itu tuh kasur ukuran kecil loh teman-teman. Ukuran berapa ya? 80 kali 180 atau 80 kali 2 meter ya. Pokoknya itulah ukuran itu. Aku taruh di ruang keluarga. Nah untuk yang kasur utama aku tuh dulu punya spray tuh kalau nggak salah 8-10 pieces gitu loh teman-teman. Jadi hanya untuk satu kasur aja aku punya spray 8-10. Aku nggak pernah beli sih ya, spray itu aku nggak pernah beli, tapi aku dapat dari kadoan. Kadang aku dibawain sama ibu aku, kadang dikasih sama keluarga suami aku. Jadi tuh jadi banyak banget gitu loh spraynya teman-teman. Dan kasur yang kedua aku tuh punya 3-4 spray gitu kalau nggak salah. Dan aku merasa itu tuh jadi mubazir banget gitu ya teman-teman. Nah setelah aku menjalani gaya hidup minimalis, sekarang aku cuma punya 2 spray untuk satu kasur. Jadi totalnya aku punya 4 spray untuk 2 kasur. Dan yang lainnya kemarin aku declutter. Ada yang aku kasih ke keluarga aku, ada yang aku kasih untuk donasi, karena yang memang masih bagus-bagus ya, jadi nggak mungkin aku buang. Dan untuk saat ini aku nggak akan beli spray lagi ya teman-teman, karena ya cukup aja 2. Nah nanti kalau misalnya yang dipakai ini salah satunya udah rusak, ya aku beli lagi untuk menggantikan yang memang sudah rusak. Tetapi untuk saat ini memang 2 aja cukup gitu teman-teman. Dan ternyata 2 itu cukup teman-teman, nggak harus kita punya spray sampai 8-10 gitu. Ya, barang yang kedua adalah alat sholat. For your information ya teman-teman, di rumah aku itu cuma ada 3 orang. Aku sebagai wanita dewasa, suami aku sebagai laki-laki dewasa, dan anak aku sebagai anak kecil, cewek kecil gitu ya. Dan teman-teman tahu aku punya mukena itu kalau nggak salah sampai 7 atau 8 ya teman-teman. Teman-teman tahu kan aku tuh suka banget warna ungu. Jadi aku tuh punya mukena tuh ada yang ungu tua, ungu muda, ungu keping-pingan, ungu apa? Ungu terang, ungu gelap, wah segala macam aku punya warna ungu tuh gradasinya. Ada yang ungu bunga-bunga, ada yang bunga-bunga yang kecil, ada yang bunga-bunga yang gede. Bayangin teman-teman, satu orang punya 8 mukena. Parah nggak sih? Menurut aku sih parah. Ditambah aku itu orang rantauan, jadi keluarga aku nggak ada yang di sini, keluarga suami aku nggak ada yang di sini. Kami tuh orang rantauan, jadi kita itu nerima tamu bisa sebulan sekali kali, atau kedatangan keluarga kita itu bisa setahun berapa kali, bisa dihitung. Jadi menurut aku nggak penting ya untuk punya banyak mukena. Itu yang pertama, mukena. Terus suami aku, satu orang cowok dewasa di rumah punya sarung itu lebih dari 5 kalau nggak salah.
Ada yang warna hitam, ada yang warna ungu, ada yang warna hijau, ada yang warna coklat, ada warna segala macam gitu. Dan ya itu jadi nggak kepake kan, jadi mubazir gitu teman-teman. Belum lagi sajadah. Sajadah mah jangan dihitung ya teman-teman. Kali ada lebih dari 10. Adalah menurut aku. Ada yang warna ungu tua, ungu muda, ungu tua lagi, warna coklat, warna pink, warna segala macem lah. Aku punya sajadah banyak banget teman-teman. Belum kalau saudara aku, ibu aku pulang dari umroh, pulang dari haji pasti ngasih sajadah. Belum kalau temen aku pulang dari tanah suci pasti ngasih sajadah. Belum kalau mau lebaran dikasih THR ada sajadahnya. Itu banyak banget teman-teman, banyak banget. Jadi sekarang sarung aku cuma punya 3, suami aku cuma punya 3, mukena aku cuma punya 3, dan sajadah kita juga cuma punya 3. Jadi karena kemarin kita punya banyak banget alat-alat sholat, sekarang kita declutter semua teman-teman. Sekarang aku cuma punya mukena 3, sajadah 3, dan suami aku cuma punya sarung 3. Anak aku mukenanya cuma punya 2. Jadi aku kenapa punya 3? Karena yang 2 aku pakai di rumah untuk ganti-gantian. Kalau yang satu dicuci, yang satu dipakai, gitu aja terus tiap hari. Terus yang satu lagi aku taruh di mobil, karena kan sekarang kondisinya apalagi pandemi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bepergian terus waktu sholat, ya kita harus sholat di masjid, terus kita menggunakan mukena sendiri. Begitu pula dengan sarung yang dimiliki oleh suami aku, itu juga cuma punya 3, 2 dipakai untuk di rumah ganti-gantian, yang satu dipakai untuk di mobil. Terus juga untuk sajadah juga kita cuma punya 3, yang satu ditaruh di mobil, yang 2 dipakai ganti-gantian di rumah, gitu aja teman-teman. Ya, barang yang ketiga adalah handuk. Ya, kalian boleh percaya atau enggak, aku punya handuk banyak banget ya teman-teman. Itu tadi aku nggak pernah beli handuk, tapi dari kadoan, dari segala macam lah banyak banget. Satu orang ada 4 kali ya. Jadi aku punya 4, suami aku punya 4, anak aku punya 4. Banyak banget kan? Parah sih, kalau dulu tuh parah banget. Dan sekarang handuk kita masing-masing orang cuma punya 2, kecuali anak aku. Anak aku khusus itu punya 3. Jadi yang 2 biasa kita gunakan setiap hari di rumah untuk ganti-gantian, yang satu dicuci, yang satu dipakai. Nah, kalau anak aku tuh ada tambahan satu lagi, karena untuk kalau misalnya kita bepergian, kita misalnya nginep di hotel gitu, jadi anak aku bawain handuk sendiri, ukurannya nggak gede. Jadi kalau anak kecil kan kulitnya lebih sensitif ya, jadi aku kalau misalnya nginep di hotel, anak aku bawain handuk sendiri. Aku nggak pakein handuk hotel karena ya kita kurang nyaman mungkin ya untuk anak kecil pakai handuk hotel gitu. Ya, barang yang keempat adalah peralatan masak. Ya, teman-teman mungkin udah tahu, aku juga kayaknya udah pernah cerita ya di video aku. Kalau aku dulu punya banget peralatan masak. Sutil. Teman-teman tahu sutil nggak? Sutil untuk ngegoreng. I don't know itu namanya apa. Kalau di tempat aku namanya sutil. Sutil itu punya 4. Banyak banget kan? Ada yang sutil kayu, ada yang sutil plastik, ada yang sutil stainless itu. 4 atau 5 malahan kalau nggak salah. Super banyak teman-teman. Terus wajan belum punya banyak lagi, panci apalagi gitu. Jadi mubazir gitu ya teman-teman. Ya, setelah aku menjalani gaya hidup minimalis, jadi aku keluarin gitu yang memang nggak aku pakai. Sekarang aku sutil juga cuma punya 2. Yang satu itu plastik khusus untuk masak di teflon, terus yang satu itu stainless yang khusus aku pakai untuk masak di wajan yang stainless atau aluminium gitu. Terus untuk wajan aku juga cuma punya 3 sekarang, itu untuk ukuran kecil, sedang dan gede. Terus juga sama panci aku cuma punya 3 juga. Itu panci yang kecil khusus untuk ngerebus air atau ngerebus something gitu. Terus panci yang gede sama panci yang sedang. Nah, panci yang gede itu juga bisa dipakai untuk apa ya, bahasa Jawanya dandang, kukusan. Bisa buat ngukus gitu. Ya, barang yang selanjutnya adalah peralatan makan. Ya, aku mungkin udah pernah cerita ya ke teman-teman. Kalau aku dulu punya peralatan makan yang super banyak ya teman-teman. Jadi sebelum aku menjalani gaya hidup minimalis,
Aku punya piring itu bisa sampai 40 biji cuma buat 3 orang di dalam rumah. Belum aku punya sendok berapa, belum aku punya gelas berapa, belum aku punya cangkir berapa. Dan kalian tahu, dulu setiap aku belanja deterjen kan sering tuh dapat hadiah mangkok atau apa itu namanya, piring. Paling sering sih piring ya. Itu aku selalu ambil piringnya teman-teman, selalu aku ambil, padahal di rumah udah numpuk. Kalian tahu, jadi di rumah tuh jadi banyak banget. Aku dulu mikirnya, nanti juga kalau misalnya ada tamu biar aku nggak kerepotan. hello, aku punya tamu setahun berapa kali bisa dihitung. Terus juga tamu aku kalau datang ke rumah, keluarga aku cuma berapa sih? Nggak banyak gitu loh teman-teman. Apalagi keluarga aku itu luar pulau ya, luar pulau Jawa, jadi bisa dibilang akan jarang banget gitu datang. Terus dulu keluarga aku datang, tetap aja ada piring-piring yang nggak kepake. Jadi menurut aku apa ya, aku tuh terlalu khawatir gitu ya. Kalau nanti gini gimana, kalau nanti gini gimana, kalau nanti gini gimana. Ya udah nanti mah nanti aja gitu loh. Kalau memang mau ada arisan ya udah nyewa aja gitu loh. Sungguh aku itu dulu mubazir banget, tapi sekarang udah enggak dong. Aku sekarang cuma punya piring gak nyampe 10 kali ya, karena ya aku gunain untuk kita aja bertiga. Terus kalau misalnya kita itu habis makan langsung kita cuci, jadi nggak ada alasan untuk kita nggak langsung nyuci piring ya, biar barang-barang di rumah itu nggak banyak. Jadi kalau misalnya nih kita habis makan kita nyuci piring, ya kita nggak punya piring gitu aja. Sekarang kita hidupnya dibuat simple gitu. Coba dari zaman dulu aku udah tahu gaya hidup minimalis ya teman-teman, itu mungkin akan lebih baik, karena ya barang-barang yang sebenarnya cuma numpuk di rumah kita itu bisa digunain oleh orang lain, bisa dimanfaatin oleh orang lain. Ya itu tadi ya teman-teman, beberapa barang yang sekarang aku cuma punya sedikit dibandingkan zaman dulu sebelum aku mengenal pola hidup minimalis. Dan buat teman-teman di sini, barang-barang apa aja nih yang dulu kalian punya banyak banget tetapi sekarang cuma punya sedikit? Yuk tuliskan di kolom komentar biar aku juga bisa belajar dari kalian semua. Dan buat kalian yang pengen request aku next video aku mau bahas apa, yuk tulis juga di kolom komentar. Insya Allah aku buatin semampu aku. Dan jangan lupa like serta subscribe buat yang belum subscribe, serta share sebanyak-banyaknya video ini. Semoga video ini semakin bermanfaat buat banyak orang, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semuanya.